Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Manana. Ini adalah analisa teknikal XAU USD pada hari ini, tanggal 23 Desember 2022, hari Jumat. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di XAU USD pada hari ini, yaitu hari terakhir menjelang Natal ya. Ya, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Tapi sebelum itu saya mau infokan dulu ya. Jadi kemarin berdasarkan berita mengenai GDP ya di Amerika ternyata melebihi ekspektasi dari yang sebelumnya 2,9 menjadi 3,2%. Lalu angka pengangguran ya, jobless-nya di Amerika itu dari yang sebelumnya 214.000 ya naik cuma 2.000 lah ya, naik cuma 2.000, naiknya cuma sedikit, dan juga itu sangat jauh dari ekspektasi yang sejauh 222.000. Jadi bisa dikatakan kemarin itu membuat market daripada gold itu bergerak turun karena juga berdasarkan berita dari GDP di Amerika yang hasilnya bagus, lalu juga jobless claim ataupun klaim itu ataupun tingkat penganggurannya itu yang per minggu walaupun naik sedikit tapi setidaknya masih di bawah ekspektasi yang sangat jauh. Itu yang menyebabkan daripada harga gold itu dibanting turun. Setelah dia mengalami konsolidasi ya. Setelah dia mengalami konsolidasi panjang dari tanggal 21 kemarin sampai akhirnya tadi malam jam 9. Ya, ini kan beritanya kan jam 9. Oh, bentar ya. Kita lihat. Oh, pas berita ini ya, pas berita daripada GDP ini keluar dan juga unemployment claim ini keluar. Harga dari gold tuh langsung dibikin turun, menembus area demand kita di sini, dan ya akhirnya dia juga berhenti juga di bawah. Jadi yang kemarin sempat ambil posisi sell lagi, ini kan harganya sempat masuk nih ke sini lagi, ya kan, masuk ke area 18.24 sampai di 18.16 ya. Masuk lagi ke area ini, entah ada nggak yang ambil posisi sell di sini. Walaupun saya sarankan sih bisa ambil posisi sell di 18.21 atau nggak di 18.20 ya. Sebenarnya sih belum kena, lagi dikit sih ya sebenarnya ya. Kalau yang ambil di 18.20 pas sih sudah kena sebenarnya. Di 18.20 pas sudah kena sebenarnya ya. Nah, jadi yang siapa ambil bisa sell di bawah sell di atas kemarin bisa ke kolom komentar, karena saya pengen lihat lo ada nggak yang berhasil ambil sell kemarin, karena yang video saya yang kemarin itu yang 2 hari yang lalu kayaknya ya, itu ada yang berhasil ambil 2 posisi sekaligus. Ada yang ambil posisi buy dia profit dan ambil posisi sell dia profit. Berarti itu mantap berarti ya. Selamat bagi teman-teman yang sudah profit. Nah, sekarang bagaimana nih untuk di XAU USD? Well, kalau dilihat ya hati-hati karena sekarang kan hari terakhir di hari Jumat menjelang Natal. Dan di sini kita juga ada market di UK itu libur ya. Market UK itu libur dalam artian bukan libur sih ya, tutup lebih awal. Lalu juga New Zealand dan Australia ini tutup lebih awal. Dan kalau dilihat juga pada hari ini kita berita mengenai USD cuma ada di pertama di New Home Sales ya. New Home Sales ini cukup banyak sih ya. Coba sebentar ya, kita coba saya lihat dulu melalui Forex Factory di hari ini kita ya ada New Home Sales, Core PCE dan Durable Goods Order. Oke, jadi kita di malam hari ini walaupun menjelang daripada hari raya Natal ya, market Amerika itu belum libur ya karena Natal kan di hari Minggu. Jadi di hari Seninnya mungkin akan ada libur ya. Coba kita lihat minggu depan ya. Ya. Minggu depan baru market libur ya. Di hari Senin tanggal 26 Desember semua market libur. Saya infokan dari sekarang ya. Jadi dari hari Senin Amerika, Singapura, Hong Kong, Kanada, Swiss, Italia, Spanyol, UK, Jerman, Prancis, Australia dan New Zealand itu marketnya libur. Karena ada Christmas, lalu ada hari Stephen Day, lalu ada Boxing Day. Kan mungkin ini merupakan hari yang berkaitan dengan hari raya Christmas ya. Lalu di hari Selasa juga ada yang masih libur,
Jadi kemungkinan minggu depan itu kita banyak market yang libur, oleh karena itu hati-hati yang trading di minggu depan ya. Tapi untuk di hari ini sih karena marketnya yang libur cuma di market sesi Asia, lebih tepatnya sesi Australia ya. Sesi Australia itu tutup lebih cepat, dan juga UK itu lebih cepat tutupnya. Dan untuk di hari ini kita juga ada berita mengenai core durable goods order, lalu ada durable goods order juga, lalu diikuti oleh core PCE price index, lalu ditutup dengan yang namanya new home sales ya. New home sales. Jadi untuk di malam hari ini kita ada berita di jam berapa ini bisa dibilang ya, jam setengah 10 dan di jam 11 malam. Berarti ini jam setengah 10 WITA, berarti di jam setengah 9 WIB. Dan di sini jam 11 malam WITA, berarti di jam 10 WIB. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk pergerakan XAUUSD pada hari ini? Kemungkinan menurut saya berkaca dengan apa yang terjadi kemarin, ya kan? Kemarin karena XAUUSD itu flat karena tidak ada berita yang sangat memuaskan, kecuali kemarin tentang adanya GDP dan juga tingkat pengangguran. Itu yang membuat daripada XAUUSD itu drop. Dan untuk hari ini karena berita yang penting saya rasa itu adalah di core PCE price index dan diikuti oleh new home sales. Saya rasa pergerakan XAUUSD nanti malam bisa bergerak ya, bisa bergerak. Nah, sekarang pertanyaan adalah kemana bergeraknya? Pasti gitu ya kan. Kemana bergeraknya? Well, kalau dilihat, kita lihat dari candle daily dulu ya. Pertama, harga itu masih merespek daripada dia punya trend line ya. Trend line ini masih direspek oleh market, dan seiring berjalannya waktu trend line ini sudah mendekati ujungnya. Bisa dibilang di sini dia tidak membuat new higher high ya. Kalau dilihat dari market structure-nya yang sekarang, kalau teman-teman lihat sekarang, dia akan membuat new higher high, new higher low. Tapi di sini dia berhenti sebelum akhirnya kemarin sempat turun. Nah, kemungkinan di sini menandakan adanya pelemahan karena di sini tidak double top kayak di sini ya. Bentar ya, kalau coba saya lihat dulu ya. Ya hampir bisa dibilang double top ya. Jadi di sini ada kemungkinan yang terjadi ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama di sini ada pattern yang seperti yang sudah saya katakan dari minggu awal. Di sini seperti ada rising wedge ya kan. Lalu sekarang kemungkinan yang kedua itu ada pattern seperti double top di sini. Ya. Otomatis ketika ada double top harus jadi ketika ini area demand kita yang ada di sini dan berpapasan juga dengan support di harga 1766 yang merupakan adalah change of karakternya, itu kemungkinan bisa di break oleh market. Ini saya delete dulu deh supaya tidak bingung ngelihatnya terlalu banyak garis ya kan. Nah, jadi kalau dilihat di daily tadi ya, kita pindah ke daily lagi. Market structure saat ini kan biris ya kan. Dan sekali lagi 1800 itu tidak berhasil di break oleh market. Dan jika candle weekly pada minggu ini berhasil lagi tutup di bawah 1800, saya rasa di minggu depan, walaupun minggu depan tuh marketnya banyak libur karena hari raya Natal, kemungkinan di minggu depan harga bisa drop, tapi dropnya tidak akan terlalu banyak karena banyak institusi juga yang sudah mencanangkan libur ya, libur hari raya Natal dan juga tahun baru. Kemungkinan loh ya, bergantung daripada kita lihat hari ini nanti, karena hari ini kan penutupan di candle weekly. Kalau kita lihat 2 minggu terakhir candle weekly, bahkan ya ini ya 3 minggu ya, dari 28 November, 5 Desember dan 12 Desember itu tidak ada candle weekly close di atas 1800 ya. Jika pada minggu ini hari Jumat ini ditutup di bawah 1800 juga,
Well, kemungkinan ini sudah 4 kali dicoba, tapi ternyata seller itu masih berkuasa di area 1800. Jadi memang berhati-hati untuk yang ingin buy di sekitaran sini. Terus bagaimana? Apakah kita bisa nge-buy untuk saat ini? Apakah kita bisa nge-sell untuk saat ini? Well, kalau dilihat secara strukturnya, overall, walaupun tadi secara daily kita melihat harganya pergerakan seperti itu ya, seperti ada double top, lalu ada rising wedge dan sebagainya. Sekarang berarti overall pergerakan daripada XAUUSD itu bergerak ranging segini besar ya. Ranging segini besar, jadi hati-hati ya. Walaupun nanti di sini misalnya harga daripada XAUUSD berhasil turun ya. Turun ini berarti ini kan sudah ngebreak nih. Ini sudah ngebreak tapi naik lagi ke atas. Secara candle H4 juga dia ngebreak naik lagi ke atas. Ini berarti banyak bisa dibilang rejectionnya gede berarti kan. Tapi masalahnya ketika dia berhasil naik di sini, high di sini tidak lebih tinggi daripada 1824. Nah, kemungkinan harga daripada gold itu bisa dibawa turun sampai ke level harga 1775. Nah, ketika sampai di 1775 apakah kita bisa nge-buy? Kalau dilihat jika kemarin yang teman-teman ada yang nge-buy di sini itu masih worth it ya. Karena dia kena trendline, kena area daily, kena H4 kayaknya. Oh enggak, kena tahanan demand di H1 ya. Tahanan demand di H1. Jadi otomatis bisa teman-teman nge-buy. Nah, jika dia sampai ke tahanan demand H1, karena demand H1 di sini sekarang sudah tidak fresh ya, sudah disentuh beberapa kali. Jadi kemungkinannya harga itu bisa nge-break demand ini dan bahkan bisa turun sampai ke area supportnya di harga 1766. Jadi yang ingin ambil posisi sell saat ini bagaimana? Apakah kita bisa open sell? Karena berarti kan trendline ini kan semakin tinggi, ya kan? Trendline semakin tinggi, harga juga di reject. Kita tinggal tunggu aja. Jika ada candle H4 ya, candle H4 setidaknya berhasil close di bawah. Ini menurut saya ya. Jika candle H4 berhasil close di bawah trendline ini, maka kemungkinan harga daripada XAUUSD akan turun mengejar sampai di 1772. Nah, ketika candle H4 berhasil close di bawah trendline di sini, teman-teman bisa ke time frame H1 untuk mencari konfirmasinya. Apakah bisa seperti ada engulfing? Lalu misalnya teman-teman mencari area supply di sini di di area H1 itu, nah seperti itu. Dengan target ya sampai di 17 seperti ini, 17 berapa nih? 1775, karena 1775 merupakan area demand di H1 seperti itu. Walaupun kalau kita lihat tahanan di H4 itu kita tidak ada ya, tahanan di sini tidak ada, lebih tepatnya kita cuma punya support terbawah itu ada di harga 1766 ya. Walaupun di sini kalau dipaksakan ini bisa di harga 1768. Karena kalau dilihat di harga 1768 candle H4 itu tidak ada yang berhasil close di bawah 1768. Ya, saya kasih 1768 pas ya. 1768 pas. Oke, enggak. 1768.500 ya. Jadi tidak ada yang candle H4 close di bawah ini. Jadi kemungkinan ketika dia ada candle H4 close di bawah trendline, target daripada dropnya itu bisa sampai di 1768.500 seperti itu ya. Untuk entry tergantung daripada nanti bagaimana kondisi marketnya, karena sekarang kan harga berada di area resistance become support yang ada di harga ini kan. Yang jadi resistan ketika break resistan menjadi support, kemudian ketika support ini naik kemudian sekarang turun tetap menjadi area support ya. Di sini banyak yang ke reject juga, jadi otomatis harga memang bisa mantul di area ini 1785 genapnya ya. Nah 1785 dan sekarang harga memang bergerak naik. Nah sekarang pertanyaan teman-teman, di mana kita bisa ambil posisi sell? Well, kalau dilihat tahanan yang ada itu kalau dilihat di M15 baru ada ya. Di M15 tahanannya baru ada. Di M15 itu ada di 1800 dan ada di 1806.
Ingat nih, ini di M15 ya. Jadi target teman-teman jika yang melihat di M15, targetnya jangan sampai ke H4 di bawah itu. Jadi kalau teman-teman entry di M15, misalnya harga naik sampai sini, ya udah target teman-teman segini aja, udah titik, nggak usah dipaksakan sampai ujung gitu kan. Kecuali di H4 atau di H1 kita juga melihat ada demand di sana, baru kita bisa open posisi. Nah kalau dilihat di H4 apa ini? Nggak kelihatan kan, batangnya aja nggak kelihatan. Di H1 oke lah, mungkin seperti apa, shadownya di atas ini apa ada area supply-nya di sini, jadi bisa dipakai. Di M30 pun nggak kelihatan seperti itu. Di M15, jika tahanannya di M15, entry di M15, berarti teman-teman take profitnya juga di M15. Jangan dipaksakan ke H4. H4 itu hanya berlaku jika teman-teman melihat candle H4 close di bawah trendline, kemudian retest. Nah, pada saat dia retest, misalnya di sini dia membentuk sideways, misalnya sekarang kan sideways, dan kemudian misalnya 4 jam berikutnya harga langsung drop ya, drop di bawah, tutup di bawah candle H4, berarti otomatis harga akan naik sampai ke area ini lagi, base-nya di sini. Nah, setelah itu baru boleh teman-teman targetnya bisa sampai sini seperti itu ya. Nah, kalau nggak kelihatan di H4, di H1, mungkin di H1 tahanannya di sini. Ketika dia turun, retrace naik, kemudian dia turun lagi sekali, ya, nge-break 1785 dan juga tutup di bawah trendline. Udah teman-teman nanti pada saat dia retrace lagi sekali, baru teman-teman ambil posisi sell seperti itu. Kok nggak boleh nge-buy sekarang? Ya, karena kalau nge-buy sekarang sudah terlalu naik, ya, harganya sudah terlalu naik, sudah telat juga, harga sudah terlanjur naik juga seperti itu. Kok nggak boleh naik di 1775? Ya karena kalau teman-teman mau nge-buy di sini sih ya nggak apa-apa. Yang penting stop loss teman-teman itu mau nggak mau harus di bawah 1765. Ya, di bawah di sini, di bawah 1765 di sini. Kalau ingin nge-buy di sini ya stop lossnya di sini ya. Di 1764 atau enggak di 1763. Ya 1764. Take profit teman-teman ya di 1785 lagi kayak di sini. Nah, seperti itu. Nah, tapi ingat karena ini gold ya kan, jadi pergerakan dari 1785 ke 1784 itu merupakan 10 pip. Jadi jika dia sampai 1785 sampai ke 1775 itu berarti sudah 100 pip ya. Ingat di gold itu volumenya gede ya. Jadi kalau teman-teman sudah dirasa profit cukup 10-20 pip ya ambil aja, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ya, jadi kesimpulannya yang ingin ambil posisi sell tunggu trendline di break dan sebagainya baru bisa sell. Yang nge-buy bisa di area ini, tapi saya sih nggak worth it ya. Trendline sudah di break juga ya, tapi bagi yang nekat ya silahkan, tapi saya sih nggak saranin seperti itu. Dan juga ingat bahwa di market ini menjelang hari raya Natal pasti sepi seperti itu. Oke, jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal XAUUSD harian minggu depan. Bye bye.